Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Cyber Espionage. Perkenalkan, nama saya Dinda Cahya Robianti dengan NIM 111900318. Dan saya akan memperkenalkan nama-nama teman saya. Yang pertama ada Fikri Fauzi dengan NIM 111900339. Yang kedua ada Marwah Hasanah dengan NIM 111900342. Yang ketiga ada Neng Sri Lutfi Handayani dengan NIM 111900400. Dan yang terakhir ada Abdul Sahid Komarudin dengan NIM 111900563. Yang pertama, latar belakang. Saat ini teknologi sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan adanya teknologi informasi. Dengan mudah didapatkan dan dengan teknologi pula manusia saat ini bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak jauh secara singkat. Namun, di sisi lain terdapat dampak negatif bagi para pelaku kejahatan internet. Dengan teknologi yang semakin berkembang pesat, para pelaku kejahatan melakukan aksinya dengan menyalahgunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Pada umumnya, kejahatan teknologi atau cybercrime merupakan kejahatan yang menyangkut harta benda atau kekayaan intelektual. Istilah cybercrime saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya atau cyberspace dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Dalam kondisi globalisasi dengan jaringan komunikasi yang bersifat borderless, di mana hubungan antar negara sudah jauh lebih mudah dari sebelumnya. Suatu negara dapat mengalami permasalahan dengan negara lain yang menjadi mitra atau negara sahabatnya. Masalah yang terjadi antara negara bermacam-macam. Salah satu masalah yang sedang terjadi antar negara saat ini adalah masalah penyadapan, yaitu penyadapan intelijen Australia terhadap Presiden Republik Indonesia dan beberapa menteri, serta terhadap beberapa negara di Asia lainnya. Dalam prakteknya, tidak akan dilakukan penjelasan mengapa intelijen Australia melakukan penyadapan, karena mencari informasi dengan memata-matai adalah sewajarnya pekerjaan dari intelijen. Yang menjadi masalah adalah spionase dilakukan dalam masa damai, bukan dalam keadaan perang. Spionase dilakukan dengan cara menyadap handphone milik Presiden RI. Kegiatan ini diputuskan di kantor kedutaan Australia di Indonesia. Hukum positif Indonesia tidak mengatur secara rinci mengenai tindakan spionase dalam undang-undang tersendiri. Namun hal ini diatur di dalam Undang-Undang tentang Teknologi dan Informasi. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara anti spionase. Dalam Undang-Undang tentang Teknologi dan Informasi, spionase merupakan kejahatan dunia maya atau cybercrime. Hal ini mudah diputuskan apabila subjek dan objek dari spionase ini merupakan individu atau kelompok dalam suatu negara. Yang menjadi pertanyaan adalah jika kegiatan spionase yang dilakukan oleh antara negara terhadap negara dengan catatan bahwa spionase merupakan suatu cybercrime menurut negara yang menjadi objek spionase. Tetapi di sisi lain, spionase bukan merupakan satu cybercrime di negara yang melakukan spionase. Dalam dunia internasional pun belum ada konvensi khusus yang mengatur spionase secara terperinci. Namun beberapa negara anti spionase telah mengusulkan PBB agar mengeluarkan resolusi anti spionase antara negara atau anti-spying resolution dengan harapan tidak ada lagi tindakan spionase melalui cara apapun termasuk melalui penyadapan. Berdasarkan masalah di atas, penulis menyusun sebuah makalah tentang cyber espionage dalam kasus penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap pejabat-pejabat tinggi di Indonesia. Landasan teori cyber espionage. Cyber espionage adalah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi, sensitif, kepemilikan atau rahasia alam dari individu, pasangan, saingan, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik atau militer menggunakan metode pada jaringan internet.
atau komputer pribadi melalui penggunaan retak teknik dan perangkat lunak berbahaya termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwasana dengan NIM 1190342. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Cyber espionage biasanya melibatkan penggunaan akses tersebut kepada rahasia dan informasi rahasia atau kontrol dari masing-masing komputer atau jaringan secara keseluruhan untuk strategi keuntungan dan psikologis, politik, kegiatan subversi dan fisik dan sabotase. Baru-baru ini cyber mata-mata melibatkan analisis aktivitas publik di situs jaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Operasi tersebut seperti non-cyber espionage biasanya ilegal di negara korban sementara sepenuhnya didukung oleh tingkat tertinggi pemerintah di negara agresor. Situasi etis juga bergantung pada sudut pandang seseorang, terutama pendapat seorang dari pemerintah yang terlibat. Cyber espionage merupakan salah satu tindak pidana cybercrime yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer network system. Pihak sasaran kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen dan atau data-data pentingnya tersimpan dalam satu sistem yang computerized. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan yang dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditunjukkan dan menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Cybercrime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai tujuan. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fauzi. Saya akan menjelaskan mengenai cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi atau internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat yang memfasilitasi setiap kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Bertindak sebagai salah satu penanggulangan kejahatan dunia maya, di mana pemerintah sudah mengatur semua mengenai cyber law pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni terdapat dalam pasal 124 ayat 2 dan 126 KUHP. Pada pasal 124 ayat 2 dirumuskan bahwa diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama kurun waktu tertentu paling lama 20 tahun jika membuat 1. Memberitahu dan menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar, dan penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara. 2. Menjadi mata-mata musuh atau memberi pondokan kepadanya. Ketentuan lain yang berkaitan dengan tindak pidana cyber espionage apabila perbuatan seseorang itu menyangkut dengan bocornya atau data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan atau data leakage. Maka ketentuan yang dapat diterapkan adalah ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan membocorkan suatu rahasia. Ketentuan yang berkaitan dengan membocorkan suatu rahasia negara, termasuk di dalamnya perbuatan dengan menggunakan sarana internet, diatur dalam pasal 112, 113 KUHP, dan pasal 114 KUHP, serta perbuatan yang membocorkan rahasia perusahaan yang diatur dalam pasal 322 KUHP dan pasal 323 KUHP. Kemudian motif cyber espionage. Motif dari kejahatan cyber espionage ini bermula dari iseng atau dengan maksud tujuan tertentu untuk mendapatkan informasi pribadi dengan tujuan memeras atau mengancam. Kejahatan ini mungkin menjadi bahaya bagi para pelaku bisnis, komunitas, bahkan negara. Penyebab cyber espionage. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan cyber espionage. Pertama adalah faktor politik, di mana faktor ini biasanya dilakukan seseorang untuk mendapatkan informasi dari lawan kampanyenya mengenai operasi yang dilakukan.
kedua adalah faktor ekonomi, di mana faktor ini dapat dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan modal, dengan modal hanya menguasai Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Syed Komarudin dengan NIM 1190563 akan melanjutkan presentasi yaitu bagian penanggulangan. Beberapa metode menanggulangi cyber efisien diharapkan untuk mengamankan sistem dengan cara-cara berikut ini. 1. Melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan web server. 2. Memasang firewall. 3. Menggunakan kriptografi. 4. Secure Socket Layer atau SSL. 5. Penanggulangan global. Dan 6. Perlunya dukungan lembaga khusus. Kesimpulan, berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan cyber espionage merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga iseng. Kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Berkaitan dengan cyber espionage tersebut, maka perlu adanya upaya untuk mencegahnya. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah segera membuat regulasi berkaitan dengan cyber espionage pada umumnya dan kejahatan pada khususnya. Kejahatan ini merupakan global, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan cyber espionage, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum